Selamat pagi semuanya. Yang bisa dengar suara saya, angkat tangan dong. Dan saya yakin kalau suaranya udah masuk. Angkat tangan kalau sudah dengar suaranya. Oke, berarti udah masuk. Nggak perlu pakai headphone. Langsung saja. Saya mulai. Uh, kita udah pernah menggunakan Zoom dulu, tapi karena semester ini kita belum bisa tatap muka, ya dengan segala pertimbangannya, makanya kita masih pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini sudah pengalaman yang semester kemarin kan ya terkesan asal-asalan. Karena kan ya dadaan, karena coronanya kan juga datangnya juga tiba-tiba. Semester ini saya konsep supaya bisa lebih tertata. Jadi saya pakai Google Classroom. Jadi semua media yang kita pakai saya share di Google Classroom, termasuk rekaman ini nanti. Ini juga saya rekam. Jadi nanti tinggal saya share di Google Classroom, saya upload di YouTube, terus kemudian nanti di share linknya ke Google Classroom. Jadi kita punya datanya semuanya pembelajaran kita. Nah, saya ubah konsepnya, kenapa tidak tiap pertemuan Zoom, karena kalau tiap pertemuan Zoom itu kasihan kalian juga. Pertama kali untuk nyari sinyal, terus kemudian kuota datanya, itu baru dengan saya, belum dengan guru yang lain. Jadi biar agak tertata, biar agak rapi, maka saya buat di Google Classroom, materinya saya sudah buat duluan, ada PPT-nya, terus kemudian ada videonya untuk memperjelas. Kebetulan memang saya tidak sempat ya untuk membuat video sendiri, karena kan kalau membuat video sendiri, kalau saya ngajar cuma kelas kalian tok cukup, tapi kan kelasnya ada banyak. Jadi perlu penyesuaian, sudah saya share di situ, terus kemudian terakhir kita pakai Zoom. Tujuannya apa? Kita untuk review materi, untuk saya menjelaskan. Kalau saya menjelaskan di awal, bukan di akhir, kan kalian belum dapat materinya. Jadi mungkin kalian agak susah untuk menerima. Tapi kalau sudah di akhir kan paling tidak kalian sudah ngerti gambarannya. Oh, kayak apa sih lingkaran itu? Oh, modelnya kayak apa? Persamaan itu kayak apa? Jadi saya tinggal bahas detail-detailnya. Dan kalian kan pernah mengerjakan. Paling tidak ya pernah. Jadi mungkin tidak maksimal seperti tatap muka, tapi paling tidak mendekati lah. Kita berusaha sebaik mungkin supaya itu bisa dilakukan. Gitu. Saya mulai saja. Oke. Itu sebenarnya di sini materinya kalian ini. Trigonometri dulu sudah disampaikan sama Pak Rizal. Ini sebenarnya trigonometri itu semester 1 cuma trigonometri toh. Semester 2 itu mulai lingkaran. Jadi lingkaran di sini saya tulis di kalian bab 1 ya, karena saya ngedit dari sini. Nah, sebenarnya lingkaran itu bab 2. Jadi nanti di semester ini ada 2, jadi lingkaran sama polinomial lah. Nanti saya minta persetujuan kalian, karena kan nanti kalian tuh pertengahan September sudah tes. Nah, rencana saya sih lingkaran kita ulangan dulu. Kalau bisa, kalau Selasa depan ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa Sabtu sih lebih baik. Jadi Selasa kita udah mulai materi berikutnya. Terus nanti waktu mid semester, lingkaran nggak usah ikut lagi. Materi berikutnya aja, polinomial aja. Jadi belajar kalian kan fokus per KD, nggak usah ngulang dari lingkaran lagi. Tapi konsekuensinya polinomial kan harus selesai. Berarti kalian Sabtu harus ulangan nih kalian mau. Tapi kalau enggak, ya Selasa ulangan lingkaran, nanti materinya saat tekani juga nggak masalah. Itu pilihan di kalian juga. Saya lanjut ke lingkaran. Nah, yang dipelajari di lingkaran itu cuma ada 3 sebenarnya garis besar, yaitu persamaan lingkaran, kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Ini saya pisah di kalian karena ini terlalu banyak. Pertama kedudukan titik, garis, sama lingkaran. Terus yang kedua nanti kedudukan lingkaran dengan lingkaran. Yang saya share di pertemuan ketiga kan lingkaran dengan lingkaran. Baru persamaan garis singgung juga saya bagi 2. Karena persamaan garis singgung itu banyak, jadi saya bagi 2, yang pertama di lingkaran, yang kedua di luar lingkaran. Jadi sudah saya bagi. Kenapa materinya itu saya buat diperkecil, bukan saya perpanjang, tidak, supaya kalian tuh memahaminya lebih mudah, sedikit demi sedikit tapi ngerti konsepnya, dapat. Tujuan saya gitu. Jadi kenapa saya kadang marah kalau kalian mengumpulkan tugas telat atau yang lain, karena itu sudah saya set, sudah saya buat itu supaya jam pelajaran saya selesai itu selesai. Dan saya buat sedikit-sedikit itu apa? Biar kalian lebih memahaminya lebih banyak. Jadi kalian lihat PPT dulu, poinnya dapat, terus lihat penjelasannya di YouTube, nonton selesai, baru mengerjakan, ngecek pemahamannya, tidak nonton karung garap sama kurangan waktu dan sebagainya, enggak. Makanya kan saya kadang ngasih soal 5 paling banyak, atau kadang cuma 2. Tujuan saya buat ngecek.
Dan kalian boleh share jawaban sama teman kalian, tapi yang nonton caranya di mana. Tidak langsung tiba-tiba ketemu jawabannya apa ditulis mengejar jawaban benar. Bukan itu yang saya kejar. Walaupun nilainya juga ngejar nilai untuk nilai tugas, tapi setidaknya pemahaman itu. Nah, kalian pemahamannya dapat, walaupun tugasnya nggak dapat 100 sih oke. Tapi kalau tugasnya dapat 100 mau nurun besok lagi nggak bisa kan ya tambah repot meneh. Wong tujuannya kan tidak cuma online itu. Kamu nyari universitas kan juga dengan kemampuanmu, tidak dengan nilaimu sekarang, tidak dengan nilai tugasmu saiki kan gitu. Lanjut ke persamaan lingkaran. Nah, pengertian lingkaran-lingkaran itu apa sih? Lingkaran itu kalau definisinya ini, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik-titik yang sama itu mana? Titik-titik sama itu ini. Jarak ini titik tertentu apa? Titik pusat di sini. Jadi titik pusat di sini jaraknya dengan titik di sini podo. Dengan titik di sini sama, titik di sini sama, titik di sini sama. Jadi titik-titik itu dikumpulkan, ditulis, titik-titik semua ini digambarkan jadi garis, ya, bentuk lingkaran ini, bentuk kurva lingkaran ini. Ngerti ya? Jadi titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu itu apa ini? Titik tertentu itu nanti dinamakan pusat. Nah, terus titik-titik yang lain itu mana? Titik-titik ini. Di sini itu titik-titik yang lain. Nah, terus ini nanti titik tertentu terhadap titik pusat lingkaran, titik tertentu pusat. Terus ini nanti titik jaraknya titik itu ke titik pusat itu namanya nanti jari-jari atau radian atau radius. Ya, ngerti ya? Jadi ini titiknya tertentu ini titik yang lain. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik pusat. Titik yang pusat itu, terus ini namanya jari-jari. Definisinya itu. Terus kemudian persamaan jari-jari yang berpusat di 0,0 berjari-jari R. Jadi ini pusatnya 0,0 dibagi dua sing model ini. Ini pusatnya 0,0, ini pusatnya tidak 0,0. Lah kok iso ketemu persamaan iki piye sih ditonton iki lho. Persamaan lingkaran ini kan ini. Nah, ini kan X. Ini kan T itu kan X, Y. Ya, T itu X, Y. Nah, X, Y itu berarti kan di sini sampai di sini itu panjangnya X. Kok kene, tekan kene itu panjangnya Y. Ya kan? 3,2 itu berarti di sini 3, di sini 2 kan gitu. Nah, ini panjangnya X, ini panjangnya Y. Nah, terus ini ditonton. Nek sini X, sini Y kan siku-siku. Berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Iki, pakai Pitagoras. Jadi rumusnya ini diperoleh dari konsep Pitagoras, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, Pak, itu kan satu titik T di sini, kalau titiknya di sini juga dia akan berlaku sama, kan tetap X, Y kan koordinat itu di mana-mana. Jadi ini persamaan umumnya ini yang perlu dipegang, ini konsepnya di sini. Dan terus kalau dia digeser pusatnya tidak di 0,0, dia geser pusatnya di titik yang lain, terus Y, yaitu geser pusatnya di sini. Pakai konsep yang sama kayak tadi, kalau di sini tadi X, di sini Y, kalau di sini berarti ini panjangnya opo. Kalau di sini sampai ke sini itu pusatnya A, B, ini ke sini kan panjangnya A. Kalau di sini A, B, di sini X, Y, berarti ini ke sini A. Ini ke sini X tuh ya. Ngerti? Nah, berarti panjangnya ini tok sing dibutuhkan kan mau iki tok. Lingkarannya kan ini. Berarti panjangnya iki apa? Nek semene X, semene A, berarti panjangnya itu cuma X minus A. Yes. Nek panjangnya ini, panjangnya dari sini ke sini itu Y. Oke nih, 0 ini tekan ini Y. Dari sini ke sini itu panjangnya B. Berarti nek gue butuh iki tok. Berarti itu panjangnya Y minus B. Nah, berarti persamaan lingkarannya ini tadi apa? X min A kuadrat. Oke. Ini tadi apa? Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Iki karo iki podo. Cuma ini di 0,0, ini tidak di 0,0. Mudeng maksudnya ya? Ya, kalau ini di 0,0 kan ini tidak di 0,0 ya digeser. Podo panjang ini sama dengan panjang ini. Panjang iki sama dengan panjang iki. Itu persamaannya. Terus ada bentuk umum persamaan lingkaran. Ini mau juga persamaan, tapi ini tidak bentuk umum. Nah, bentuk umum sih kayak ngopo? Yang kayak gini itu bentuk umum. Nih, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan R kuadrat. Nah, ini namanya bentuk umum. Nah, kok ini mau kita bisa cari persamaan. Persamaan kalau mau so dihitung. Nanti kalau kamu hitung nanti so ketemu bentuk umumnya kayak ini. Mudeng ya? Jadi yang dinamakan bentuk umum itu ini. Ini persamaan, ini juga persamaan, ini juga persamaan. Lah yang di sini bentuk umumnya. Nah, ini bentuk umum persamaan ini gula ini piye? Jari-jari ini tadi kan jelas. Jari-jarinya apa? R kuadrat. Jari-jarinya apa? R kuadrat. Ini pusatnya apa? Oh 0,0. Ini pusatnya apa? A, B. Kan jelas nih gini. Tapi kalau di sini kan nggak ngerti pusatnya mana, jari-jarinya mana. Jadi lingkaran itu cuma ada dua unsur penting. Jari-jari sama pusat. Kamu ketemu dua itu selesai. Lingkarannya itu. R sama dengan akar min setengah A
plus min setengah B dikuadratkan semuanya minus C. Itu untuk nyari R jika persamaannya kayak gini. Jadi bukan R sing iki tidak, tapi R-nya ini. Terus titik pusatnya min setengah A, min setengah B, min setengah A, min setengah B. Gitu ya. Kalau nyari pusat sama jari-jari di sini kan lingkaran itu punya dua unsur penting, pusat sama jari-jari. Di sini gampang nih, so langsung kelihatan. Kalau yang di sini pakai dua rumus yang ini. Saya kira tidak begitu asing, tinggal nyari ini saya kira nggak begitu susah. Terus berikutnya ini contoh soalnya bisa kamu kerjakan, tapi yang perlu diperhatikan gini. Dalam lingkaran itu kamu tidak cuma ngitung aljabar ya. Jadi kan ada aljabarnya ini, ada ngitungnya. Nah, selain aljabar itu kamu juga perlu bayang ke lingkaran itu terletaknya di mana sih, bentuknya kayak ngopo, pusatnya di mana, jari-jarinya berapa, itu yang kamu penting. Nah, untuk nyari pusat sama jari-jari itu ragu rumus tok. Kadang rumus dipakai, tapi kadang juga main kemampuan spasialmu dibayang ke. Kayak misalkan ini gampang sih, 0,0 berjari-jari 6, pusatnya piro 0,0, jari-jari ini piro 6. Kok ngerti lah, ini jelas sih soalnya. Tapi ada yang nggak gitu. Misalkan dia menyinggung pusatnya 2,2, menyinggung sumbu X. Ya berarti jari-jari ini berarti gue bayangin, oh dia pusatnya di 2,2. Dia menyinggung di X, berarti jari-jari ini loro. Bayangin ini dari situ. Gitu ya. Berikutnya. B, persamaan lingkaran, saya kira gampang. Terus ini kemudian ya, melalui titik, tinggal dihitung, saya kira nggak begitu masalah. Contoh-contohnya sudah ada. Berikutnya untuk ngitung jari-jari. Jadi yang pertama cuma itu, ngitung jari-jari lingkaran, ngerti persamaannya, ngerti jari-jari, terus kemudian ngerti pusat, ngerti lingkaran wiopo. Jadi lingkaran ini kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Jarak titik-titiknya itu yang buat lingkarannya kurvanya itu yang berjarak sama itu ya titiknya. Sorry, yang punya titik, ya itu ya titik pusat itu yang punya jarak dengan sama dengan titik tertentu itu titik pusatnya. Terus kemudian ada persamaan, persamaannya ada persamaan sing 0,0, ada yang persamaan tidak 0,0, ada persamaan umum atau bentuk umum. Sing persamaan itu tinggal nyari, persamaan kedua juga tinggal nyari, persamaan yang ketiga itu nyari R sama pusatnya, pusat sama jari-jarinya pakai yang ini tadi. Yaitu tentang persamaan lingkaran. Jadi simple, saya kira sederhana. Cuma yang penting soalnya variasinya itu nanti kamu harus bisa bayangin lingkarannya itu jari-jarinya berapa, pusatnya berapa. Kemudian yang kedua, kedudukan titik, garis, dan lingkaran dewi terhadap lingkaran. Yang pertama kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kedudukannya itu cuma ada 3. Wes. Diperhatikan dalam, ini jerone lingkaran. 0 itu O itu pusat lingkaran ya, bukan titik loh ya. Ini karepe pusat di sini. Kalau A-nya di sini berarti dia di dalam. Kalau pada ya pas. Letaknya pada garisnya itu namanya pada. Kalau yang di sini di luar. Cuma ada 3 tadi, dari jero, pas, opo di luar. Berikutnya. Nah, ngeceknya piye, dia terletak di dalam atau di luar atau pada lingkaran. Ngeceknya ya gini, dilihat ini. Kalau dia ada titiknya X1, Y1, berarti X1, Y1 titik di sini kan mesti titik itu punya koordinat kan ya. Punya absis, punya ordinat. Punya tempat kedudukan, duwe X, Y. Nah, X, Y-nya itu dilebok gini-gini, dilebok gini persamaan nih. Nah, kalau dilebok di sini ternyata dia kurang dari jari-jari, ya berarti dia di dalam. Tinggal dilebok persamaan lingkarannya itu loh. Kalau dimasukkan di sini ternyata kurang, ya dia di luar. Dimasukkan di sini ternyata kurang dari 0, berarti di luar. Kalau yang ini, tadi kalau dia pada ya berarti dia sama dengan, berarti pas dia terletak. Nah kalau ini dia lebih dari. Jadi gampang sih, titik ini dilebok kering persamaan lingkaran, ditonton. Nah dia kiri sama dengan kanan, ya berarti dia pas pada lingkaran. Kalau ternyata yang kiri itu lebih kurang dari yang kanan, berarti dia di dalam. Kalau yang kanan itu lebih besar, berarti dia di luar. Ngono ya. Nah, itu sebenarnya bisa pakai jarak juga, tapi konsep yang paling sederhana, yang gampang dipahami, ya dimasukkan itu aja. Nah, ini juga bisa pakai ini. Misalkan titik pusat lingkaran ini, D-nya ini, titik lingkaran ini. Nah, ini pakai yang saya ngomongkan di 2 hal tadi. Kalau yang ini kan kita ngecek pakai persamaan lingkarannya. Nek lingkaran, boleh pakai titik. Nek titik itu lebih cilik, oh berarti kan yang jero. Nek pas sama dengan berarti pada. Kalau di jobo berarti kan di luarnya. Nah, terus iso juga kita ngitungnya itu pakai jarak. Jadi kalau ada lingkaran bunder ini, misalkan ini lingkaran bunder, lingkaran bayangke lingkaran bunder titik itu ada lingkaran. Nah, ada titik lain ngeceknya pakai apa? Pakai jarak iso. Kita ngecek jaraknya,
rumus dua buah titik itu kan ini. Titik AB sama X1 Y1 pusatnya berarti kan A min X1 kuadrat plus B min Y1 kuadrat. Ini kan sudah di akar, ini jarak dari D. D-nya itu rumus kongdi itu. Kamu waktu SMP sudah jarak antara dua titik. Jadi cara antara titik pusat sama titiknya itu dicari jaraknya. Nek wis ketemu loh, dibayangke kalau ada jaraknya itu ternyata lebih jauh daripada jari-jarinya, berarti kan dia ini jobo. Mudah nggak sih? Jadi kita ngitung jarak antara titik sama lingkaran. Titik, lingkaran, kita cek. Nah, ternyata jaraknya ketemu. Nah, jaraknya dibandingin karo jari-jari, ini kan jari-jari lingkaran. Nah, jaraknya ternyata lebih dari jari-jari, berarti kan dia ini jobo loh. Dia pas pada jari-jari, berarti kan dia terletak pada lingkaran. Dia ternyata jaraknya itu kurang dari jari-jari, mesti kan yang jeruni lingkaran kan? Nah, gitu. Tak boleh ke pulpennya. Rasa ding. Jadi gitu. Jadi kalau dia kita ngitung bisa pakai dua, kita bisa substitusi ini tadi, juga bisa pakai jarak. Nek jarak itu kita ngitung antara jarak pusat sama jarak titiknya. Kalau jaraknya ternyata kurang dari, berarti dia ini jeruni. Kalau pas berarti sama dengan, kalau lebih dari berarti di luar lingkaran, kira-kira gitu. Ini lah ngecek ini udah gampang. Nah, ngecek ini kamu bisa pakai dua cara. Yang pertama buat substitusikan tadi, terus ditonton, ya. Atau kamu ngitung pusatnya ini, terus dihitung jaraknya, terus dibandingkan RORI. Nah, makanya kenapa dua-dua ini harus dipahami, baik yang pakai jarak maupun pakai ini, itu dua-duanya bisa dihitung. Cuma kan lebih mudah mana ditonton soalnya. Kalau misalkan soal yang seperti ini, pakai dua-duanya bisa, tapi saya cenderung akan pakai cara yang pertama. Kenapa? Dileboknya langsung rampung. Coba dimasukkan. 4 kuadrat, 4 dikuadratkan berarti 16. Min 2 dikuadratkan 4, berarti ini 20. Min 4 kali 4, 16. Berarti 20 tambah 16. Berapa? 36. 36 ditambah 4. Ini tadi min. Berarti ini 16, ini dikurangi 16 habis. Berarti di sini 4 ditambah 4, 4. 4 min 20. Berarti min 16. Min 16 kurang dari 0. Berarti dia nanti titik ini terletak di dalam lingkaran. Ngono tok ngecek. Nah, ini di dalam lingkaran. Hitungannya meleset sedikit. Oh ya, ini keliru ya. Ini, oh benar, 4, 4, 8, terus kurangi 20, min 12. Berarti dia terletak di dalam lingkaran. Sudah betul. Berikutnya, cara yang kedua ini, dihitung, tadi dihitung ketemu. Jadi ini caranya ngubah persamaan umum ke bentuk sing koyo ini. Bentuk sing koyo ini itu keuntungannya apa sih? Bentuk yang tidak umum ini, kita langsung ngerti, oh ini pusatnya ini, jari-jarinya ini, skok ini langsung ketok ya. Tanpa perlu ngitung. Nah, caranya ngubah ini gimana? Dilihat di sini. Sing X dadek siji karo X. Yes. Sing Y dadek siji karo Y. Ini ngubah bentuk itu. 20 yang enggak ada konstantanya taruh kanan. Yang enggak ada variabelnya taruh kanan. Yes. Ini yang banyak ditanyakan kemarin. Terus piye? Dadi kuadrat sempurna dah. Kuadrat sempurna itu ini iso dadi kuadrat sempurna itu ditambah dengan koefisien X ini setengah koefisien X. Iki seperempat, berarti setengahnya biro. Setengah koefisien X dikuadratkan. Iki min 4. Setengahnya berarti min 2. Min 2 dikuadratkan biro 4, ditambahi 4. Terus yang iki ditambah min setengah Y dikuadratkan. Nanti min setengah iki loh, koefisien sehingga ada kuadratnya ini dikuadratkan. Setengah dipingkai min 2, min 1 dikuadratkan 1, berarti ditambah 1. Karena ini mau ditambah 4, di sini ditambah 1, maka di sini ditambah 4 juga ditambah 1. Apa iki oleh boleh, wong ini buat tambah pitu, oleh kini juga ditambah pitu, kan persamaan. Yang penting kalau kiri ditambah berapa, kanan juga harus ditambah berapa. Nah ini kiri kita tambah 4 sama 1, berarti kanan juga harus ditambah 4 sama 1. Kenapa 4 sama 1? Gen iki so difaktor kita di sini sorry iki lho. X kuadrat min 4, X plus 4 itu nih difaktornya kan dari X minus 2 kuadrat. Y kuadrat min 2, Y plus 1 itu nih difaktor kan dari Y minus 2 kuadrat. Jadi iki gen dadi iki itu namanya melengkapkan kuadrat atau kuadrat sempurna. Nah, ketemu ini 25. Wes ketemu bentuk kayak gini. Jadi ngubahnya gitu. Sing X jadikan sama X, Y jadikan sama Y, terus ditambahi dengan setengah koefisien X atau koefisien Y dikuadratkan ketemu. Nah, wes ketemu pusate iki, berarti cari jaraknya. Jaraknya akar 13. Terus akar 13 terus dicari jari-jarinya itu 5. Akar 13 sama 5 itu besar mana? Ternyata besar 5.
Karena 5 kuadrat itu 25. Maka titik ini terletak di dalam lingkaran. Gitu ya. Jadi iso nganggo jarak, iso juga pakai substitusi. Berikutnya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan. Nek lingkaran titik tadi kan ada di dalam, pada, sama di luar. Nek garis itu ya ini, tidak menyinggung, tidak memotong. Jadi belas orang nyenggol. Yang ini namanya menyinggung. Nah, menyinggung itu satu titik. Itu kemarin istilahnya ada beda-beda. Ada menyinggung, ada memotong di satu titik. Nek memotong itu di 2 titik ya Mbak, Mas. Jadi yang satu titik itu dia menyinggung istilahnya. Kalau 2 titik itu namanya memotong. Ya. Orang enek namanya motong roti bunder itu kayak pucuk etok gitu. Satu titik nggak mungkin, mesti 2. Itu namanya motong. Jadi ini tidak menyinggung, tidak memotong. Ini menyinggung, ini memotong. Yes. Caranya piye? Kalau ada 2 ini garisnya ini persamaan lingkarannya. Misalkan ada persamaan lingkaran, terus kemudian ada garis. Garisnya itu kan bentuknya X plus Y sama dengan berapa itu ya? Disubstitusikan ke persamaan lingkarannya. Boleh mbok gawe X sama dengan, boleh mbok gawe Y sama dengan. Jadi ada persamaan garis, mbok gawe X sama dengan, atau dibuat Y sama dengan. Terus disubstitusi ke persamaan lingkaran. Nah, nanti kan jadi persamaan kuadrat. Y tadi misalkan garisnya itu jadikan Y sama dengan, dimasukkan ke lingkaran, berarti sing Y diganti persamaan dalam X. Berarti kan bentuknya tadi EKB itu. Jadi persamaan kuadrat. Lah, setelah ketemu persamaan kuadrat, nanti dicek D-nya. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia memotong, tidak memotong atau tidak menyinggung kalau kurang dari 0. Kalau sama dengan 0 itu dia menyinggung, dan lebih dari 0 itu dia memotong. Ini untuk semua bidang nanti, untuk semua kurva sama garis itu gitu. Jadi kayak persamaan kuadrat dulu. Kalau kurang dari 0 berarti dia tidak memotong, tidak menyinggung. Sama dengan 0 dia menyinggung. Kalau lebih dari 0 dia memotong dan menyinggung. Untuk semua sih, cuma sama lingkaran ini kasus kita yang kita bahas lingkaran sama garis. Untuk kurva sama garis juga berlaku sama karena lingkaran itu juga termasuk kurva. Wis ngerti? Jadi garisnya dadi X sama dengan atau Y sama dengan, lebokke ning lingkarane, cari D-nya. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong, tidak menyinggung. Kalau D-nya sama dengan 0, dia menyinggung. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong. Terus berikutnya, bisa juga pakai 2, yaitu golek jarak. Jarak opo? Nek tadi kan jarak antara 2 titik. Ini jarak ini, rumus ini antara jarak antara garis dan titik. Garisnya garis apa ya? Garis yang kita cari. Titiknya titik apa? Titik yang pada lingkaran. Iki digoleki jarake iki ning iki. Nek jarake itu ternyata lebih jauh daripada jari-jari, nek jari-jari ini kan iki lho kita omongke. Jari-jari ini kan mung iki, jaraknya luwih adoh, berarti otomatis ning jabone, berarti dia tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, kalau ternyata D-ne kan ketemu iki D-ne. Nah, jari-jari ini ya padha, oh berarti dia menyinggung. Kalau di sini jari-jarinya tekan kene, kok ternyata jaraknya mung semene, nah berarti dia memotong. Ngerti ya ilustrasinya? Kalau pakai jarak gitu sama aja kalau titik tadi. Titik ning kene dihitung D-ne ternyata 15, R cuma 10. Oh, berarti mesti titik itu di luar. Kalau yang tadi misalkan R-nya 10, D-nya 10. Oh, berarti mesti menyinggung. Kan jaraknya 10, jari-jarinya 10 menyinggung. Kalau D-nya 8, R-nya 10. Berarti D mesti terletak di dalam lingkaran itu. Ngono ya. Ngerti ya? Gambarannya begitu. Jadi bayangannya itu harus jalan, tidak hanya aljabarnya aja. Ini sudah, saya kira nggak perlu bahas soal-soal, nanti bisa dilihat sendiri, ngitung, rasa ngajari ngitung, malah itu cah TK. Berikutnya, kedudukan 2 lingkaran. Nah, ini loh, kedudukan 2 lingkaran itu saya ngasih di sini. Mungkin di apa namanya PowerPoint-nya rada beda ya, tapi mbok koyo nganggo istilah-istilah dhewe aku ada bingung. Jadi istilah-istilahmu itu ada yang sudah benar, ada yang istilahmu gawe dhewe. Jadi itu istilahnya sudah standar ya. Jadi ojo mbok gawe-gawe istilahmu dhewe. Jadi kalau dia terletak di luar itu berarti orang menyinggung, orang memotong. Terus bersinggungan. Nah, bersinggungan itu enak 2 sebenarnya. Ini kalau ini bersinggungan luar. Jadi bersinggungan enak sing nyinggung ning satu titik itu. Tapi lingkaran satunya di luarnya itu namanya bersinggungan luar. Nah, ke sini di dalam sini namanya bersinggungan dalam. Jadi bersinggungan itu ada 2, bersinggungan dalam sama bersinggungan luar. Ini contoh bersinggungan luar. Ini dia di dalam. Ini sepusat taruh di dalam. Jadi kamu jangan ngomong dia di dalam. Di dalam itu
Di dalam ini benar sih, di dalam, cuma di dalamnya itu bisa kasusnya bisa macam-macam, di dalam menyinggung, di dalam sepusat opo-opo. Nah, untuk sepakat sepusat itu ya di dalam, tapi sepakat ini namanya sepusat. Sing koyo ngene. Sing ini namanya di dalam. Nah, di dalam iki sampai di sini lingkarannya di dalam itu ngene, berarti dia bersinggungan dalam. Iki bersinggungan luar. Ini tidak memotong, tidak menyinggung atau di luar. Atau saling lepas. Istilah ini saling lepas, blas, orang nyenggol, orang demok, orang tidak memotong, itu namanya saling lepas. Nah, tentukan iki contohnya misalkan lingkaran kedudukannya kayak opo, dihitung begini, dilihat di sini lah. Nanti kan ketemu. Jadi begini ya. Tempat kedudukannya itu ada 5. Saya omongkan lagi. Yang seperti ini namanya sepusat. Ngeceknya dini sama dengan 0. Yang kayak gini itu namanya di dalam. Di dalam itu apa harus gini? Enggak. Ini lingkaran yang kecil ini bisa di sini, bisa di sini. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, ngerti tadi dalamnya itu bisa mindah-mindah. Itu namanya dia di dalam. Di dalam tidak ada kasus khusus. Kalau di dalam seperti ini, tapi lingkarannya ini mepet gini loh, nyenggol di sini. Nah, di sini itu bentuknya lingkarannya. Maka dia namanya bersinggungan dalam. Nah, yang kayak gini, itu namanya bersinggungan luar. Nyinggung, tapi lingkaran satunya di luar. Kalau yang bersinggungan dalam itu nyinggung, tapi lingkaran satunya di dalamnya. Yang ini namanya saling lepas. Wis yo. Jadi istilahnya cuma ada 5 itu. Jangan ngarang istilah yang lain. Sepusat, di dalam, bersinggungan luar, saling lepas. Ngeceknya ya ini tadi. Kira-kira begitu. Jadi ini gini itu sudah ini bersinggungan. Saya kira itu udah cetol lah. Oke. Jadi kalau bersinggungan itu ini bersinggungan luar itu kayak ini itu bersinggungan. Di persinggungan itu dia kurang dari R-nya. Tapi di sini itu dia bersinggungan dalam sama bersinggungan luar. Saya kira gitu. Untuk referensinya di YouTube itu sudah saya berikan untuk jarak-jaraknya. Saya kira cuma sampai itu. Di waktunya juga hampir habis. Saya review sebentar. Jadi yang kita pelajari di lingkaran itu sebenarnya cukup sedikit, cukup sederhana. Belum nih, garis singgung masih belum, sorry. Garis singgung lingkaran lupa. Garis singgung. Nah, garis singgung itu ini, yang dihitung ini. Jadi ada yang diketahui gradien, ada yang diketahui titik, sama ada yang diketahui titik di luar lingkaran. Yang A, B saya jadikan dulu satu pembelajaran, yang C saya hitung sendiri karena yang C itu agak ribet. Yang A sama B itu saya kira gampang, yang C itu agak berbeda. Kenapa? Kamu pakai cara yang di PPT atau cara yang di YouTube, dua-duanya sama. Ketemu nih bodoh mesti nih. Kalau kamu sudah nyoba. Yang ini kalau dihitung gradien itu ini persamaannya. Y sama dengan mx plus minus R kalikan akar 1 plus m kuadrat. Atau ini. Nah ini di 0,0, A, B gimana? Kalau A, B kan pusatnya A, B ya. A, B berarti I dikurangi A, Y ini dikurangi B. Wis ampun. Ngono caranya inget-inget. Kayak lingkaran awal tadi loh. Jadi kalau X, Y itu kalau dia 0 sama 0. Kalau A sama B pusatnya berarti X dikurangi A, Y ini dikurangi B. Ketemu ini. M-nya itu apa? Gradien. Oke. Oke, saya kira hitung-hitung. Terus tanya, ada yang nanya, Pak, garis singgung itu 1 sama 2. Nek kamu ngomongnya gradien itu kan kemiringan garis loh ya. Nah, nek siji apa loro. Nah, kalau ini lingkaran, gradiennya ini, gradien kan kemiringan garis. Ini siji ya. Ini misalkan 1. Nah, ada lagi nggak? Ya ada yang di bawahnya ini sama ini, kan gradiennya podo mesti. Oh, dia sejajar. Makanya dia di sini plus minus, enek loro, ora gur siji. Ngerti ya? Kan lingkaran. Kalau gradiennya gini berarti kan 1 ini. Ya, foto kuning gambar gula. Kan ada sirtonya lagi yang di sini, Gini. Nah, lingkarannya kan tengah nih gini. Nah, ada 2 kan garisnya. Itu makanya ini pakai plus minus. Nah, sekarang kalau titik, diketahui titik. Kalau diketahui titik, ada telu kan, rumusnya ya iya. X1 ini 0,0 ini kalau yang tadi, kalau yang ini, kalau yang bentuknya, bentuk umum ada 3 ini, 1, 2, 3. Ini gampang sih, E kuadrat. Kan rumusnya normal itu kan E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya wis, E kuadrat itu kan X1 kali E, Y1 kali Y.
Nah, nek wis iki mau X karo X berarti nek pusat itu dikurangi A. Nek A, B, A, kurangi A, X kurangi A, Y kurangi B. Gampang caranya ngapalke. Yang ini juga sama. Karena di sini X kuadrat plus Y kuadrat plus setengah A plus setengah Y plus C sama dengan 0, berarti X kuadrat itu kan X1 kali X. Y kuadrat itu Y1 kali Y. Di sini X itu kan X plus X1. Jadi ngapal gini saya kira gampang itu. Untuk ingat-ingat sama pemahaman konsepnya. Konsepnya panjang, cuma cara ngingetnya gitu aja lah. Jadi memahami sama nginget harus dua-duanya jalan. Kalau kamu paham tok nggak inget, itu pas nggarap kesuwen. Karena kamu harus memahami lagi dari ulang. Tapi kalau kamu inget tok, tapi nggak paham, itu ya repot. Karena apa? Kamu nggak ngerti konsepnya, proses mikirnya, nanti ngitungnya juga kesusahan kalau ada masalah. Jadi dua-duanya harus jalan. Nah, saya kira gitu. Terus yang ketiga ini, kalau dia, kalau dia di luar lingkaran ya ini titik, terus cari garisnya ini, cari garis kutubnya, baru nyari persamaan lingkarannya. Podo, jadi golek garis kutub PC, golek titik E. Kamu pertama nyari garis kutubnya, terus nyari titiknya tuh ya, terus baru cari. Jadi gitu. Kalau titik itu satu apa dua, kalau titik ya ditonton. Kalau tadi dia jari-jari kan satu. Nek titik misalkan ini lingkaran, pada dia kan garis singgung tuh ya. Nek ini orang mungkin garis singgung itu memotong ini. Garis singgung kan cuma nyenggol tok. Misalkan titik 2,1 di sini, kayak ini kan kursi cidok garisnya, mudeng ya. Kalau gradien ada dua garisnya, tapi kalau titik pada lingkaran ya cuma ada satu. Karena ini lingkaran terus kesenggol itu cuma ada satu bersama lingkarannya. Lah beda kalau dia di luar lingkaran. Kalau dia di luar lingkaran, Mbak itu tadi gini. Enak lingkaran nih gini, dia lingkaran titiknya di sini, dicek. Jadi ada dua garis singgungnya ada mana ada dua. Sing iki kalau sing iki G1 sama G2. Makanya kalau titiknya itu di luar lingkaran, berarti dia itu ada dua, tidak satu lagi. Ngerti ya? Jadi saya ulang, garis singgung itu bisa diketahui gradien, bisa diketahui titik. Kalau diketahui gradien gampang, langsung bawa leboknya selesai. Wes, ada dua plus minus. Kalau titik, kamu perlu yang kamu lakukan pertama kali tidak langsung leboknya rumus loh. Cek dulu titik ini jero apa ning pada lingkaran. Ngerti? Terletak pada atau di luar. Lah Pak, kalau terletaknya di pada berarti nganggo sing biasa mau. Betul, pakai rumus langsung selesai. Kalau di luar lingkaran pakai nyari garis kutub. Karena sing takon tadi kan kedudukan titiknya telu, Pak. Pada, di luar sama di dalam. Dan letaknya di dalam lingkaran Pak titiknya. Garis singgungnya ya ora duwe. Kalau titiknya di sini garis singgungnya di ora duwe garis singgung DE. Mudeng ya. Jadi dia punya garis singgung itu kalau dia terletak pada sama di luar. Ya. Jadi saya kira itu saya review sebentar karena tinggal 3 menit. Di persamaan tadi ada umum, ada tidak umum. Yang umum itu seperti itu, yang tidak umum itu kita bisa lihat identifikasi dengan mudah. Dalam persamaan lingkaran itu yang paling penting dieling-eling itu cuma pusat sama jari-jari. Terus saya nyari pusat sama jari-jari sudah ada, sama dibayangkan pikirannya tinggung. Terus kedudukan ada kedudukan titik, garis sama lingkaran, kedudukan titik tadi di luar, pada sama di dalam. Garis tadi ada tidak memotong, tidak menyinggung, menyinggung dan memotong. Enak telu, ngeceki iso nganggo titik, iso substitusi, iso nganggo jarak. Jarak apa? Jarak antara titik sama pusat. Kemudian kedudukan lingkaran terhadap lingkaran tadi ada 5, sepusat, di dalam, bersinggungan luar, dan saling lepas. Terus kemudian garis singgung itu ada 3, dia melalui titik, melalui gradien, melalui titik di luar. Melalui gradien itu dia punya 2, ngisor dhuwur nutup lingkarannya. Kalau melalui titik itu pada ada melalui titik berarti kamu harus ngecek dia pada lingkaran atau di luar lingkaran atau di dalam. Nek di dalam dia tidak punya, nek pada tinggal dimasukkan ke rumus. Kalau di luar kamu harus pakai garis kutub yang kemarin diajarkan. Kira-kira begitu. Sampai itu dulu ya. Minggu depan kita ulangan atau Sabtu kita ulangan, nanti saya infokan lebih lanjut lewat Telegram. Itu ya. Selamat pagi.